Assalamualaikum teman-teman, kali ini dengan Miss Ani kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, kita langsung ke cara yang pertama, yaitu penjumlahan dengan garis bilangan. Contoh soal, min 2 atau negatif 2 ditambah 3 sama dengan, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita mulai dari titik 0, kita akan mundur 2 langkah. 1, 2, ya, sampailah dia di negatif 2. Kemudian kita akan tambahkan atau maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, ternyata kita berhenti di titik 1. Berarti jawabannya adalah positif 1 atau 1. Oke, cara yang kedua adalah penjumlahan dengan pasang kancing. Perhatikan, kancing biru ini merupakan bilangan bulat positif. Ada tanda positifnya ya. Kemudian kancing merah ini adalah bilangan bulat negatif. Ada tanda negatifnya. Kita umpamakan kancing biru atau bilangan bulat positif ini sebagai uang. Ya, sama seperti kita menerima uang. Kemudian bilangan bulat negatif kita umpamakan sebagai hutang. Nah, teman-teman, pasangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau dua kancing ini, kancing positif dan kancing negatif, ketika bertemu maka menyatakan bilangan 0. Sebagai contoh, 4 ditambah negatif 2 atau min 2 sama dengan, nah teman-teman, kita langsung letakkan 4 kancing. Ya, 4 kancing positif. Kemudian kita tambahkan 2 kancing negatif. Kemudian, nah sudah ada 2 pasangan ya yang bisa dienolkan. Oke, jadi tersisa 2 kancing positif. Jadi jawabannya adalah 2. Selanjutnya, min 6 ditambah 3. Berarti kita letakkan dulu 6 kancing negatif. Nah, ditambah 3 kancing positif. Lalu kita enolkan pasangan yang bisa dienolkan. Ya, sudah ada 3. Nah, sisanya adalah 3 kancing negatif. Berarti min 3. Selanjutnya contoh yang ketiga, min 3 ditambah min 5. Ya, berarti kancing apa ini? Ya, semuanya kancing merah teman-teman. Berarti langsung saja kita letakkan 3 kancing merah ditambah 5 kancing merah, semuanya negatif. Jadi jawabannya ya kita hitung saja semuanya. Jumlahnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Karena dia adalah bilangan negatif, kancing merah, berarti hasilnya adalah negatif 8. Bagaimana kalau bilangannya besar ya teman-teman? Ya, kalau bilangannya besar kita bisa menggunakan kobilbul, singkatan dari kolom bilangan bulat. Sebelah kiri untuk bilangan bulat positif dan sebelah kanan untuk bilangan bulat negatif. Untuk memudahkan, Miss punya singkatan untuk memudahkan teman-teman, yaitu sapo bene. Sapo artinya sama positif. Positif ketemu positif, negatif bertemu negatif, maka hasilnya akan positif. Kemudian bene artinya beda negatif. Positif dengan negatif, negatif dengan positif, hasilnya akan negatif. Contoh soal, 25 ditambah 10 sama dengan, nah dua-duanya adalah bilangan bulat positif ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita langsung jumlahkan saja. 25 ditambah 10 di kolom positif. Berapa hasilnya? Kita hitung, 5 ditambah 0, 5, 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah positif 35. Contoh yang kedua,
36 ditambah 14 sama-sama bilangan positif. Kita letakkan penghitungannya di sini. 36 ditambah 14. 6 ditambah 4, 10. Jangan lupa ya, menyimpan 1. 1 ditambah 3, 4 tambah 1, 5. Hasilnya adalah positif 50. Contoh selanjutnya yang ketiga, negatif 36 ditambah 15. Teman-teman perhatikan, negatif 36 dengan positif 15. Ya, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Jadi, hasilnya nanti pasti negatif. Kita buktikan ya. Nah, caranya untuk membuktikan, kita abaikan dulu untuk tanda positif negatifnya. Lihat angkanya, 36 dengan 15, lebih banyak yang mana? 36 ya. 36 kita letakkan di kolom hutang karena dia adalah negatif. Kemudian kita kurangkan dengan uang yang dimiliki yaitu 15. 36 dikurangi 15, 6 dikurang 51, 3 dikurang 2, dikurang 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya sama dengan 21. 21 letaknya di kolom hutang. Jadi hasilnya adalah negatif 21. Gampang sekali ya. Selanjutnya yang keempat, negatif 20 ditambah 36. Berapa ya hasilnya? Ya, kita lihat lagi teman-teman. Hutangnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, negatifnya atau hutangnya lebih sedikit daripada uangnya. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Kita buktikan. Nah, kita letakkan dulu angka yang besar, yaitu 36. 36 itu di kolom uang ya. Nah, kita kurangkan dengan 20. Hasilnya adalah 6 dikurang 0, 6. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya adalah positif 16. Contoh yang kelima, 26 ditambah negatif 59. Nah teman-teman, ini dia saatnya kita pakai tepuk yang tadi ya. Ada positif bertemu dengan negatif ya. Kita satukan atau kita rubah karena positif bertemu dengan negatif. Jadi tadi gimana? Tepuk sapo bene. Nah ini kan beda ya. Berarti kita pakai bene, beda negatif. Jadi kita rubah dulu, 26 dikurangi 59. Nah, baru deh kita olah ya. Kita selesaikan masalahnya. Oke, caranya gimana? Kita lihat teman-teman, hutangnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, hutangnya atau bilangan negatifnya lebih besar. Jadi, hasilnya nanti adalah negatif. Kita buktikan. 59 kita letakkan di kolom hutang. Kemudian kita kurangkan dengan bilangan positifnya. Kita kurangkan, 9 dikurang 6 sama dengan 3. 5 kurang 2, 3. Nah, ini letaknya di kolom hutang, jadi hasilnya adalah negatif 33. Wah, gampang sekali ya. Selanjutnya, nomor 6. 34 ditambah negatif 27. Wah, ketemu lagi teman-teman. Nah, tanda yang berbeda ya. Jadi, kita pakai lagi bene, beda negatif. Jadi ini berubah ya, 34 langsung saja dikurangi dengan 27. Perhatikan bilangannya teman-teman, positifnya lebih besar dari negatifnya, jadi nanti hasilnya positif. Kita buktikan, 34 kita letakkan di kolom uang ya, dikurangi dengan hutangnya atau bilangan negatifnya sama dengan 27. 4 dikurang 7. Jadi kita minjem dengan angka di sebelahnya ya. Jadi 14. 14 kita kurangi dengan 7, hasilnya adalah 7. Nah, yang tadi kita pinjam ini sudah habis teman-teman. Jadi selesai deh, hasilnya adalah positif 7. Contoh soal nomor 7. Negatif 11 ditambah negatif 40. Ini bisa kita lebur ya teman-teman, supaya tidak bingung. Jadi bene, beda negatif ya. Negatif 11 atau min 11, min 40. Nah, ini pasti hasilnya negatif karena sudah berhutang 11, hutang lagi 40 ya. Jadi, hasilnya pasti negatif. Yuk kita buktikan. Nah, letaknya di mana, Miss? Karena ini negatif dua-duanya, kita letakkan dua-duanya di hutang. Ya, 40, hutang lagi 11. Kita jumlahkan hutangnya.
Ada berapa? 0 ditambah 1, 1. 4 ditambah 1, 5. Hasilnya adalah 51. Positif atau negatif, Miss? Ya, letaknya adalah di kolom hutang. Jadi negatif 51. Selanjutnya nomor 8. Negatif 28 ditambah negatif 32. Sama seperti tadi, kita leburkan dulu supaya memudahkan. Ya, beda negatif. Jadi negatif 28 dikurangi 32. Hutang 28, hutang lagi 32. Kita letakkan lagi, pasti hasilnya negatif. Kita letakkan lagi di kolom hutang. 32, ya biasakan dimulai dari angka yang besar dulu ya teman-teman. 32 ditambah dengan 28. Kenapa ditambah, Miss? Karena dua-duanya hutang. Hutang 32, hutang lagi 28. Jadi kita jumlahkan saja hutangnya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Simpan 1 ya, ditulis 0. 1 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Jadi, jumlahnya adalah negatif 60. Wow, mudah sekali. Selanjutnya, soal nomor 9, teman-teman. Ada positif 210 ditambah negatif 130. Ada yang harus kita leburkan? Ya. Kalau memang sudah bisa, tidak perlu sampai dilingkari, dileburkan seperti ini. Kalau teman-teman sudah paham ya, ini supaya teman-teman ingat. Ya, 210 ditambah negatif 130 ini adalah beda negatif. Jadi, 210 dikurangi 130. Berarti kan positifnya lebih besar daripada negatifnya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah positif. Kita buktikan ya, 210 itu adalah di positif letaknya, kita kurangkan dengan 130. 0 dikurang 0, kemudian 1 dikurang 3 tidak bisa, pinjem ke sebelahnya jadi 11. 11 dikurang 3, 8. Nah, punya 11 sudah habis teman-teman, jadi sudah selesai. Nah, 80 ini positif apa negatif? Ya, kita letakkan tadi di positif ya, jadi hasilnya adalah positif 80. Lanjut yang terakhir nomor 10. Ada negatif 250 ditambah 21. Teman-teman, kita langsung saja, tidak ada yang dileburkan ya. Jadi langsung saja kita lihat hutangnya atau negatifnya lebih besar teman-teman. Jadi nanti hasilnya pasti negatif. Yuk kita buktikan. Nah, kita letakkan di mana? Kita letakkan dulu bilangan yang besar, yaitu 250 di kolom hutang. Ya. Dikurangi dengan jumlah uang yang kita miliki untuk membayar, yaitu 21. Nah, kita kurangkan deh. 0 dikurang 1 tidak bisa, pinjam ke sebelah, jadi 10. 10 dikurang 1, 9. Punya 11 sudah dipinjam 1, jadi tinggal 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, yang 2 depan turunkan. Hasilnya adalah 229. Kita pindahkan hasilnya, negatif 229. Selesai, mudah sekali bukan? Oke, demikian materi kita hari ini teman-teman. Selanjutnya silakan lihat tugas di Google Classroom, yaitu tugasnya nanti adalah mengisi latihan di Google Form tentang penjumlahan bilangan bulat. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.